Suatu sore di sebuah tempat praktek dokter umum di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Tempat praktek Dr. MJ ini bukan kebetulan sedang ramai. Warga sekitar bercerita tempat praktek dokter ini memang selalu dibanjiri pasien. Para orang dewasa ini kebanyakan untuk mengantar anak mereka karena anak memang paling rentan sakit. Sakit anak pun rata-rata sama, panas, batuk, pilek, diare atau tidak mau makan. Kami mengikuti seorang ibu yang mengantar anaknya yang mengeluh berat badan semakin turun dan tidak mau makan. Pertama kali datang, setiap pasien sudah langsung ditanyai perawat keluhan pasien. Selama mengantri di ruang tunggu, kami sudah agak bingung mengapa proses keluar masuk pasien ke ruang dokter berlangsung begitu cepat. Setiap pasien yang dipanggil rata-rata sudah keluar dari ruangan dokter sekitar 1 menit dengan menenteng sekantung obat yang rata-rata obat racikan puyer. Tibalah giliran anak yang kami ikuti. Begitu masuk, tak ada sapaan ramah dan tatapan mata Dr. MJ ke pasien. Sambil sibuk menulis sesuatu di mejanya, Dr. MJ langsung bertanya, mau kapsul atau puyer? Puyer atau kapsul? Puyer aja deh, puyer. Puyer ya? Puyer. Sang anak pun tidak diperiksa sama sekali. Stetoskop dibiarkan tergantung di dinding. Entah karena menurut ibu dokter ini keluhan pasiennya ringan, yaitu hanya tidak mau makan, atau justru sudah terbiasa, stetoskop hanya dibiarkan jadi pajangan. Kami sudah diberi sebotol kapsul dan selesai. Karena dokter tidak memberikan kopi resep, kami berinisiatif meminta apa isi kapsul tersebut. Inilah yang ia tulis. Vitamin CAM, yang artinya vitamin campuran. Tak jelas apa yang dicampur. Sepanjang waktu di ruang dokter tak ada percakapan lain. Bahasa tubuh Dr. MJ sudah memberi tanda dilarang bertanya karena dokter enggan menatap pasien dan menjawab ketus. Dari sebagian pasien yang kami tanyai mengaku Dr. MJ memang tidak memeriksa lagi, tapi langsung memberi obat sesuai keluhan yang disampaikan ke perawat saat pertama kali datang. Wajar saja jika pasien keluar masuk ruang dokter tak lebih dari 2 menit. Ini dokter atau penjual obat? Tapi praktek Dr. MJ di kawasan Cawang, Jakarta Timur ini cukup tersohor di kalangan warga sekitar. Mereka bilang obatnya manjur. Ya, obat yang dirahasiakan itu. Dan lebih ironis lagi, mereka tidak peduli apa kandungan obat tersebut karena percaya dengan dokter. Padahal seorang dokter dilarang meracik obat, karena itu adalah kewenangan seorang ahli farmasi atau apoteker. Menyediakan obat itu adalah kompetensi daripada ahli farmasi, bidang farmasi. Ya, dalam keadaan darurat di mana tenaga ahli farmasi tidak ada di tempat terpencil dan sebagainya, dalam keadaan darurat dokter itu dibekali ilmu yang seperti itu. Tapi bukan maksudnya adalah dia meracik obat sendiri, lalu yang lebih jelek lagi, merahasiakan isinya kepada pasien. Jika pasien tidak bertanya karena tidak mengerti, maka dokter wajib menjelaskan. Pasien itu harus diberi waktu yang cukup untuk bertanya, dan kalau dia tidak bertanya pun dokter wajib menjelaskan. Tapi inilah lingkaran setan hubungan pasien dan dokter. Dokter sudah dianggap makhluk paling benar. Kisah ironis praktek dokter dari Cawang ini membuktikannya.